Selanjutnya melanjutkan kajian kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Alhamdulillah sampai kita ke bab yang ke-59, Babul Adna fal Adna minal Jiran. Babul Adna fal Adna minal Jiran, bab yang terdekat dan seterusnya daripada para tetangga. Ini munasabahnya dengan bab sebelumnya adalah bab yahdi atau yuhdi ila aqrabihim baban, bab tentang dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Jadi siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita? Tentu yang paling utama adalah aqrabuhum ilaihi baban, yang paling dekat pintu rumahnya. Ya, tetangga yang paling dekat itulah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada seseorang muslim. Para ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT. Nah, bagaimana ukuran atau tetangga itu dari berapa jaraknya atau berapa rumah yang masih terhitung tetangga kita? Qala Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya, qala hadatsana Al-Husain ibn Huraits, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibn Huraits, yakni Husain bin Huraits Al-Marwazi. Qala hadatsana Al-Fadl ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibn Musa Al-Khuzai Al-Basri, an Al-Walid ibn Dinar, dari Al-Walid ibn Dinar, yakni Al-Walid ibn Dinar As-Sinani Al-Basri, As-Sinani Al-Basri Abu Abdullah, an Al-Hasan, dari Al-Hasan, yakni Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri Abu Sa'id, Imam Ahli Basrah pada zamannya, salah seorang tabi'in yang sangat dikenal. Bila disebut Al-Hasan, maka namanya maksudnya adalah Hasan Al-Basri di kalangan tabi'in, dan saking terkenalnya banyak namanya ini digunakan di dunia Islam, sehingga banyak Hasan Basri. Beliau disebut dengan salah satu dari tabi'in paling utama, salah satu dari tabi'in yang paling utama. Kalau sahabat yang paling utama kan adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian Baqiyatul Asyaratil Mubasysyirin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian Al-Muhajirun As-Sabiqun Al-Awwalun, kemudian yang ikut perang Badar, dan seterusnya yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Nah, dan Hasan Basri adalah salah satu dari yang tabi'in yang paling utama, tabi'in yang paling utama. Ibu-ibu dan ummahat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian annahu su'ila 'anil jar, bahwa Al-Hasan Al-Basri ditanyakan kepadanya tentang al-jar, siapa yang disebut dengan jiran atau tetangga itu. Bagaimana yang tercakup di dalam tetangga atau sebutan sebagai tetangga. Qala arba'ina daran amamahu,
yaitu 40 rumah di depan rumahnya, jadi masih terhitung tetangga. Wa arba'ina khalfahu, dan 40 rumah pula di belakang rumahnya. Wa arba'ina an yaminihi, dan 40 rumah pula sampai atau sebelah kanannya, di sebelah kanannya. Wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah pula dari sebelah kiri rumahnya. Berarti sebanyak itu terhitung sebagai tetangga yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah ijtihad beliau dan tidak ada diriwayatkan atau tidak kita ketahui diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam ukuran seperti itu, yaitu 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 depan, 40 rumah sebelah belakang. Tapi ini adalah ijtihad dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan ini juga menunjukkan bahwakannya orang atau orang-orang yang tinggal di sekitar kita sebanyak itu adalah tetangga kita yang berhak dan harus mendapatkan khidmat atau kebaikan daripada kita seorang muslim yang tersebut dalam hadis-hadis tentang memberikan hak-hak para tetangga, Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan makna hadis ini dengan bab atau judul bab sangat jelas sekali, yaitu tentang siapa yang disebut dengan tetangga, yaitu yang rumahnya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri dan ke kanan. Ini dulu di zaman di mana jarak atau rumah itu berjarak tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin lebih dari 40. Ini kan sifatnya adalah konteksnya adalah rumah zaman dulu yang mungkin rumah jarak-jaraknya jauh. Mungkin kalau itu 40 mungkin ada sekilo kan depan. Nah, jadi masih terhitung tetangga dengan jarak tersebut. Artinya orang yang hidup di samping kita, karena ada kalimat al-jiwar, yakni fulan bijiwarihi, yang berada di sampingnya. Berarti orang yang tinggalnya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri dan ke kanan, itu terhitung adalah tetangga kita yang harus kita muliakan, seperti yang tersebut dalam hadis-hadis yang isinya tentang keutamaan atau perintah untuk memuliakan tetangga. Hadis yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullah, hadatsana Bishr ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad As-Sakhtiyani Al-Marwazi, qala akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi, seorang ulama besar yang juga Allah berikan kepadanya kekayaan yang besar dan terkenal dengan sifatnya yang sangat pemurah. Sampai-sampai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan namanya, beliau menyebutkan jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, dikumpulkan pada pribadinya semua sifat-sifat kebaikan, semua sifat-sifat dan tabiat kebaikan dikumpulkan pada pribadi Abdullah ibn Mubarak ini. Qala akhbarana
Ikrimah ibn Ammar telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibn Ammar. Qala, dia berkata, haddatsana Alqamah ibn Bajalah ibn Zibirqan, telah menceritakan kepada kami Alqamah ibn Bajalah ibn Az-Zibirqan. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kami atau saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wala yabda'u bijarihi al-aqsa qabla al-adna, jangan seseorang memulai memperhatikan tetangga yang terjauh sebelum memberikan hak kepada tetangga yang lebih dekat. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa, akan tetapi dia memulai berbuat baik kepada tetangganya yang lebih dekat sebelum memberikan kepada tetangga yang lebih jauh. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini salah satu bentuk juga menjaga perasaan bahwa orang yang terdekat kalau diberikan terlebih dahulu itu lebih utama, sebab kalau yang diberikan terdekat, yang jauh tidak bunyi, kalaupun bunyi tak kedengaran. Tapi kalau diberikan yang jauh, yang dekat tidak dapat, itu biasanya bunyi. Nah, kalau yang dekat yang bunyi kedengaran. Nah, jelas sebab itu maka dimulai dari yang terdekat untuk memberikan kebaikan. Ya kan, rumah kita ada pintu, tapi pas buat apa, beri hadiah makanan misalnya, kasih yang rumah yang paling jauh, kecuali ada hal yang mengistimewakannya. Misal yang jauh itu kerabat kita atau teman akrab kita atau guru kita, adalah kelebihannya, sehingga yang dekat ini tidak akan merasa diabaikan. Tapi kalau seandainya mereka sama, maka tentu saja yang dekat lebih diutamakan, yang dekat diutamakan daripada yang jauh, supaya tidak terjadi sakit hati dari yang tetangga yang terdekat. Dan ini munasabahnya hadis atau asar ini dari Abu Hurairah, juga bukan dari Nabi alaihissalatu wassalam. Asar ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesuai dengan judul babu al-adna fal-adna, yaitu tentang termasuk adab yang harus dijaga pula, dimulai dengan yang tetangga yang terdekat, diberikan kebaikan kita sebelum memberikan yang atau yang lebih jauh. Ini sangat jelas sekali seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya yang jauh kalau dia kurang mendapatkan perhatian dari tetangganya, dia tidak akan tersinggung, karena biasanya memang yang terdekat itu diutamakan. Tapi kalau sempat yang terdekat yang kita tinggalkan, dikhawatirkan dia berkecil hati. Apa sebabnya? Akan terjadi kecurigaan dan bertanya-tanya, kenapa saya tidak pernah dapat kebaikan tetangga ini, padahal saya yang paling berhak dan paling dekat dengannya. Yang kedua, seperti yang sering kita katakan, bahwa tetangga yang terdekat itu kadang lebih dari saudara, yang kalau terjadi sesuatu semisal musibah atau hal-hal lain yang sifatnya darurat dan hajat, maka yang pertama yang akan menolong kita atau yang peduli dengan kita adalah tetangga yang terdekat kita, bahkan lebih dari saudara mara kita. Karena saudara kadang-kadang belum dapat berita, tetapi tetangga
mereka yang pertama melihat atau mereka yang pertama mengetahui apa yang terjadi terhadap kita. Maka anjuran untuk memulai dari yang terdekat-dekat, dan secara prinsip juga ada anjuran dari Nabi SAW untuk memberikan hak kepada yang terdekat, seperti ketika Nabi menganjurkan untuk memberikan nafkah atau memberikan belanja. Nabi katakan, ibda biman ta'ud, mulailah dengan orang yang engkau menjadi tanggung jawabmu sendiri. Tsummal aqraba fal aqrab, tsummal adna fal adna, kemudian saudara yang terdekat, kemudian yang lebih jauh daripadanya. Jadi secara prinsip apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini sesuai pula dengan anjuran syariat untuk memulai dengan yang lebih dekat dengan kita. Sebagai juga mana juga dengan hadis sebelum ini, di bab yang sebelum ini, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qala qultu ya Rasulullah, saya tanyakan kepada Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya saya memiliki dua orang tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa saya memberikan hadiah di antara keduanya? Qala ila aqrabihima minki baban, yaitu yang paling dekat kepadamu pintu rumahnya, yang paling dekat kepadamu pintu rumahnya. Seperti pada bab sebelum ini, bab yuhdi ila aqrabihim baban, yaitu dia memulai memberikan hadiah kepada yang paling dekat pintunya, yang paling dekat pintunya. Ma'asyar ummahat wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di bab ini Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang mauquf dari Abu Hurairah, dan yang sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang marfu dan sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini, juga dalam dalam kitab As-Sahih, dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari, dan hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud dalam As-Sunan. Baik, bab yang selanjutnya bab ke-60, qala babu man aghlaqal baba 'alal jar, bab orang yang menutup pintunya terhadap tamu atau terhadap tetangganya. Maksud di sini bukan maksudnya pintu kita biarkan terbuka, tidak. Maksudnya adalah jangan sampai tetangga kita tak pernah masuk ke rumah kita. Nah, sampai tetangga kita tidak pernah masuk ke rumah kita. Artinya kalau sudah tidak pernah masuk ke rumah kita, padahal dia berada dekat dengan kita, tetapi kita selalu selalu menutup pintu di depannya, tidak mau membukakan pintu kepadanya, dan ini tentu saja tidak dianjurkan atau tidak dipuji, bahkan ini termasuk sesuatu yang tidak terpuji. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab ini, Hadatsana Malik ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Ismail, qala hadatsana Abdus Salam, telah menceritakan kepada kami Abdus Salam, an Laitsin, dari Lais, itu Lais ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri Abu Muhammad. Beliau ini adalah seperti Imam Malik ilmunya, yaitu ilmu fikih dan hadisnya, tetapi beliau tidak seberuntung Imam Malik yang ilmunya dibukukan dan diriwayatkan serta dikembangkan oleh murid-muridnya. Sedangkan Al-Lais bin Sa'ad, murid-muridnya tidak seperti murid-murid Imam Malik rahimahullah. An-Nafi', dari Nafi' Maula Ibni Umar, salah satu dari 7 tabi'in atau 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in.
Itu Imam Nafi' Maula Ibni Umar Al-Adawi Maulahum an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah. Abu Abdurrahman qala laqad ata alaina zamanu, sesungguhnya telah datang kepada kami suatu zaman, atau qala hinun, masa, wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim, dan tidak seorang pun yang lebih berhak mendapatkan dinarnya dan dirhamnya dari saudaranya muslim. Artinya di zaman itu zaman sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka memandang bahwa yang paling berhak mendapatkan pemberian dan hadiah harta mereka adalah saudaranya muslim, saudaranya muslim. Artinya harta bagi mereka tidak lebih berharga dari saudara muslimnya. Lalu thumma al-ana, kemudian sekarang di masa setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinaru wa dirhamu, sekarang dirham dan dinar ahabbu ila ahadina, sekarang dinar dan dirham lebih dicintai oleh seseorang kami dari saudaranya muslim, dari saudara muslimnya. Dia menceritakan zaman setelah zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang dia lihat di penghujung masa sahabat dari kalangan para tabi'in. Dulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya ketika para muhajirin hijrah ke Madinah, itu sangat terlihat baik dari kalangan ansar sesama ansar, muhajirin sesama muhajirin, atau antara ansar dan muhajirin, sampai-sampai Allah sendiri yang menceritakan itu dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang yang lebih dulu tinggal di negeri Madinah itu dan yang dulu beriman, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan sedikit pun tidak ada terbayang mereka mendapatkan keuntungan dari kedatangan orang muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahkan mereka mengutamakan saudaranya yang muslim ya terhadap diri mereka sendiri, padahal mereka sebenarnya dalam keadaan sulit dan butuh. Tetapi ithar, mengutamakan saudara, karena bagi mereka saudara itu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Saudara itu lebih berharga daripada dinar dan dirham. Sedangkan bahkan di antara mereka ada yang rela berbagi keluarganya, berbagi kebunnya, seperti yang terjadi di antara yang diriwayatkan adalah kisah Abdurrahman bin Auf dengan saudara angkatnya dari kaum Ansar, itu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika dia hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Lalu Sa'ad mengatakan kepadanya, innali imra'ataini, saya memiliki dua orang istri, fanzur ila a'jabihima ilaika, maka silakan kamu lihat siapa di antara keduanya yang kamu sukai. Lalu saya ceraikan
setelah itu kamu menikahinya. Subhanallah, diceraikan lalu kamu menikahinya. Terus wa innali hadiqataini, saya pun memiliki 2 kebun kurma, dan kebun kurmanya saat itu adalah kebun yang terbaik di masa itu. Dan silakan ambil salah satunya, silakan ambil salah satu dari kedua kebun itu. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu memang mental orang-orang besar itu. Dia katakan kepadanya, dia katakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Walakin dullani ala suq, terima kasih saudaraku, ya, semoga Allah memberkahi istri dan keluargamu serta hartamu, tetapi tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar. Tunjukkan kepadaku di mana pasar, artinya dia tidak menerima tawaran itu, tapi dia ingin mandiri dan mencari sendiri. Subhanallah. Jadi yang satu pemurah, yang satu menjaga harga diri. Begitulah mereka. Nah, kemampuan dia menawarkan itu, menandakan bahwasanya dia mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dinar dan dirham, seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar dalam kitab atau dalam hadisnya ini. Dulu seseorang dari kami mencintai saudara muslimnya lebih daripada dinar dan dirhamnya, tapi sekarang sudah berubah dan bergeser nilai itu. Sekarang justru banyak yang mencintai dinar dan dirham lebih daripada mencintai saudara. Kalau itu kata Abdullah bin Umar di zaman atau di akhir-akhir zaman beliau masih hidup, itu yang dilihatnya daripada kalangan generasi sesudahnya. Bagaimana dengan zaman kita hari ini? Kita mungkin sering kita melihat, bahkan juga merasakan, tidak sedikit dari saudara kita hari ini mengorbankan persaudaraan karena tidak pula sampai dinar pula, dirham. Dinar lumayan mahal, hanya karena rupiah. Kalau dinar lumayan juga lah, 1 dinar mencapai sekarang 7 juta. Enggak, kadang-kadang hanya gara-gara rupiah yang harganya tidak seberapa, yang selalu jatuh harganya. Lebih kita hargai kadang-kadang daripada persaudaraan atau saudara kita sesama muslim. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Qala radhiyallahu ta'ala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumil qiyamah, berapa banyak nanti tetangga akan bergayut kepada tetangganya di akhir atau hari kiamat. Dia akan bergayut kepadanya, memegangnya. Yaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza aghlaqa babahu duni, ini orang selalu menutup pintunya di depanku, artinya tidak pernah membukakan pintunya di depanku. Famana ma'rufahu, sehingga dia tidak pernah memberikan kebaikannya kepadaku, tidak pernah memberikan kebaikannya kepadaku. Orang yang tidak pernah memberikan kebaikan kepada tetangganya berarti adalah orang-orang yang tidak memuliakan tetangganya. Dan orang yang tidak memuliakan tetangganya adalah orang-orang yang meninggalkan salah satu dari ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetangganya. Dan ini orang yang tidak memuliakan nanti terancam pada hari kiamat. Nanti dia akan diadukan Allah, atau akan diadukan oleh tetangganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin
dan muslimat, khususnya para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita seperti ini, sehingga kita lebih menghargai uang daripada menghargai uang. Menghargai uang daripada menghargai uang, yaitu orang yang notabene adalah tetangga kita sendiri, seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, seperti yang diingatkan Nabi SAW dalam hadis yang ini. Kemudian di antara yang menguatkan lagi hak tadi, dalam bab setelahnya, qala babun la yasma'u duna jarihi, jangan sampai seseorang kenyang tetapi tetangganya lapar. Jangan sampai seseorang kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Qala hadatsana Muhammad ibn Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, itu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, an Abdul Malik ibn Abi Bashir, dari Abdul Malik ibn Abi Bashir, an Abdullah ibn Musawir, dari Abdullah ibn Musawir. Qala, dia berkata, sami'tu ibn Abbas, saya mendengar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yukhbiru Ibn Zubairi, memberitahukan kepada Ibn Zubair, yakni Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, yaqul, dia berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, laisal mu'min alladhi yashma'u wa jaruhu ja'i'un, tidak termasuk orang mukmin di mana dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Ini sejalan dengan makna hadis sebelumnya. Kalau pintu rumahnya tak pernah dibuka, tentu tak ada akses untuk mengetahui keadaan tetangga, dan ketika tidak ketahui keadaan tetangga, kan mungkin kita memberikan kebaikan kepadanya, sehingga kadang kita kenyang. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang kadang-kadang membuang makanan karena kebanyakan, padahal di sisi kiri kanan kita, depan belakang kita, ada orang yang kadang tidak makan kecuali dalam sehari satu kali. Ini sungguh ketidakpedulian yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikhawatirkan di akhirat dia akan berlayar kepada kita karena kita menutup mata dan menutup pintu di hadapannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita daripada hal-hal tersebut, sehingga kita bertetangga harus ada saling memberikan dan membuka pintu kebaikan, sehingga tidak ada tuntutan-tuntutan terhadap kita pada hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan datang, berarti tanda bahwa waktu sudah mendekati habis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya menjahitkan baju akhwat yang ngepas membentuk tubuh? Ini kalau kita profesi tukang jahit ini, atau seperti tukang cukur, lalu datang orang minta cukur jenggotnya, atau kita tukang jahit, datang orang yang minta dijahitkan pakaiannya. Ya, pakaian, apakah boleh kita menjahitkan pakaian yang tidak syar'i? Kan ini kan tidak syar'i. Sebenarnya ibu-ibu dan umat yang dirahmati Allah, pakaian itu jadi tidak syar'i tergantung, kadang-kadang tergantung kepada dipakainya di mana. Kalau seandainya dia dipakai atau pakaiannya dipakai yang ngepas tubuh itu dipakai untuk lingkungan terbatas, misalnya sesama ibu-ibu atau sesama keluarganya saja, maka Allah alam itu tidak mengapa, karena dia tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada yang bukan mahramnya atau yang bukan suaminya. Tapi kalau seandainya kita tahu bahwa pakaian itu
pasti dipakainya di saat dia keluar. Semisal yang kita lihat hari ini, pakaian PNS kita atau guru-guru, ibu-ibu guru kita. Nah, kalau kita memang sebagai penjahit, mungkin ini pula bagian daripada dakwah kita. Kita usulkan kepada orang yang meminta dijahitkan atau dijahitkan bajunya, baju dinasnya. Ya kita sampaikan. Kalau seandainya dibuat longgar, itu lebih selamat daripada dibuat sempit. Karena sempit itu juga sebenarnya menyusahkan gerak susah, gerah juga, apalagi di negeri kita yang serba panas ini. Yang ketiga adalah membuat syaitan senang kepadanya. Tentu saja mata-mata akan jelalatan melihatnya, karena kita berpakaian ini untuk bertakwa, bukan untuk mengumbar nafsu dan syahwat, bukan untuk berdosa. Ya kalau kan berdosa juga berpakaian, berarti kita termasuk yang terancam oleh hadis Nabi SAW, sinfani min ahli nari lam arahumah. Ada dua golongan manusia yang tak pernah saya lihat dulu di zaman Nabi, tak dilihat oleh Nabi, tapi dia adalah ahli neraka. Salah satunya nisa'un kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi sama dengan tidak berpakaian, seperti tadi, yaitu ngepas badannya. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, kalau kita memang tahu itu adalah untuk dipakai semata-mata untuk maksiat atau semata-mata membuat dia berdosa, mungkin warak mengharuskan kita untuk tidak menjahitkannya, kecuali kalau kita bisa untuk memberikan usulan seperti tadi. Wabillahi taufiq. Pak Ustaz, bagaimana menghadapi tetangga yang selalu ngurusin hidup kita? Baguslah, mau dia ngurus urusan kita. KTP mati, saya uruskan. Ya, ada anak kita nak diantar pakai rumah sakit, dia bantu. Nah, kalau dilihatnya kita lambat masa, dibantu. Kurang duit, dikasih. Nah, ini bagus ini tetangga. Saya suka yang seperti ini. Tapi kalau maknanya adalah mengacaukan rumah tangga kita, nah, kita tidak boleh menjadi orang yang tersebut dalam hadis, ya, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang itu jangan ikut campur urusan yang bukan urusannya. Termasuk yang bukan urusan kita adalah mengurus rumah tangga orang. Dan ingat, orang yang suka ngurus rumah tangga orang biasanya rumah tangganya terbengkalai, seperti tukang. Tukang itu rumahnya tak pernah selesai sebab mengerjakan rumah orang. Oleh sebab itu, nasihati dia. Ya, urus rumah tangga masing-masing. Kalau ini yang dimaksud, iya. Tapi kalau dia suka bantu, bagus sekali. Dan selalu kepo dengan kita. Kadang-kadang kita juga salah juga. Suka pula mempertontonkan urusan kita pada dia. Jadi kalau dia tak tahu pun kita suruh cerita. Akhirnya terbiasa dia mendengar cerita, akhirnya diikut campur dalam urusan kita. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang kadang-kadang merupakan privasi yang tak boleh terlihat dan dipublikasi, karena kalau terlihat dan terpublikasi biasanya orang akan ikut-ikut dalam mengurusi. Maka jauhi untuk memberitahukan atau memperlihatkan hal-hal yang merupakan urusan khusus kita. Nah, makanya kalau sama kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, jangankan kepada orang lain, kita dengan anak kita sendiri, kalau masalah suami istri jangan sampai anak keluar kita tahu. Makanya kalau nak bongi-bongi ke suami atau sembagi ke istri, masuk dalam kamar yang kedap suara, tutup pintu rapat-rapat, atau pilih ketika anak sedang tidak di rumah, dan pastikan tidak terdengar atau tersadap oleh tetangga. Nah, itu ambillah ngebongi itu. Nah, tapi kalau seandainya selalu orang tua, ibu atau istri selalu terlihat melawan di depan anak, nanti mau tidak mau nanti menciptakan anak yang pelawan pada
Ada. Kalau dia perempuan pelawan nanti pada suaminya. Kalau dia laki-laki nanti pelawan atau suka kasar pada istrinya. Walaupun kita tidak ajarkan, tapi dia melihat. Demikian pula nanti tentu saja bapak ketika dikasarin oleh ibu sang anak atau istrinya, kadang-kadang dia terima, maka menyalalah api itu. Dan ini sering terjadi di depan anak sehingga membentuk kepribadian anak yang tidak baik. Oleh sebab itu para ahli pendidikan ya menyarankan kalau nak berbantah jangan di depan anak kita, apalagi di depan tetangga, supaya dia tidak ikut-ikutan mengurus urusan kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita menghindari tetangga dia tidak ikut menggibah atau jadi pendengar dia waktu menggibah? Maksud peduli tetangga itu tidak mesti selalu duduk dengannya berlama-lama, enggak, tapi maksudnya adalah ada kepedulian. Artinya misalnya waktu pagi kita lihat ini belum terbuka nih, barangkali mereka tertidur perlu dibangunkan, atau mungkin ini tidak pernah keluar nih, jangan-jangan mereka sedang sakit lalu kita kunjungi, atau ada hajat atau dan sebagainya. Itu yang mana peduli, bukan maknanya seharian kita bersamanya, enggak. Atau ketika lewat terlihat ya kita ucapkan salam dan tanyakan keadaan dan sebagainya. Itu yang mana dimaksud dengan makna peduli. Makanya tadi kan sebagian di antaranya yang paling disebut itu jangan sampai kenyang tetangganya lapar. Artinya apa? Kita harus tahu dia makan atau tidak. Kadang-kadang orang tuh malu gitu. Maka kita lihat dengan ngantar makanan bagaimana reaksinya. Kalau dia masya Allah terima kasih, kadang-kadang keluar juga pengakuan tuh, sudah lama kami tidak makan daging seperti ini misalnya. Berarti orangnya memang butuh untuk selalu kita dalam masalah ini. Cuman kan sebagian ada pula yang bersifat apa namanya ya, kalau tahu dia tetangganya itu orang baik maka disikatnya terus. Itu yang bahayanya kadang. Itu pandai kita lagi untuk menghadapi. Pandai kita menghadapi, jangan sampai menyakiti. Karena menyakiti itu bisa membatalkan kebaikan kita selama ini. Awak ada biasa bantu tapi kan disakiti lagi dia. Akhirnya kebaikan itu jadi sirna. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Wabillahi taufiq. Oleh sebab itu maksudnya bukan kita duduk sepanjang hari bersama, enggak. Peduli itu bahkan untuk zaman ini kan lebih mudah lagi. Coba dengan nelpon, apa kabar teh, apa kabar, apa kabar bu? Enggak nampak keluar pagi ini sehat apa tidak, kan selesai. Atau kita segan tuh nelpon, kita apa namanya ketuk pintu rumahnya, apa kabar, sehat? Enggak nampak keluar, takut kami dalam keadaan sakit dan sebagainya. Yalah, alhamdulillah. Atau tanya, apalagi di saat-saat yang ini pengeluaran banyak, misalnya kadang-kadang orang tak berani keluar karena banyak sekali tuntutan kebutuhan. Saat itu juga kita boleh bertanya, bagaimana anak yang sekolah, bagaimana keadaannya, gimana ini dan sebagainya. Karena sebagian orang banyak yang masya Allah yang warak sehingga tidak berani menceritakan kecuali kalau memang kita tanyakan. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau seandainya duduk dan tetangga menyebabkan berbuat dosa, jangan tetangga. Dengan orang tua sendiri kalau bikin dosa tidak perlu lama-lama gitu. Ya, tidak perlu lama-lama. Yang penting harus selalu ada perhatian, harus ada selalu kunjungan, harus ada selalu silaturahim. Wabillahi taufiq. Terima kasih dan mohon maaf. Kali sampai sini kajian kita pada petang hari ini, dan saya juga mohon maaf dan mengucapkan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkunna shalihal amal wa qul amin wa antum bi khair. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taqabbala minna wa minkum wa ayu'ida alaina ramadan awaman adida wa azminatan madida wa nahu fi sihhatin wa iman wa salamatin wa islam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.